Alhamdulillah dia nama Allah Ta'ala. Kalau ada masalahmu jadi bupati kau dulu. Kalau ada masalahmu jadi DPR dulu. Kalau ada masalahmu kau jadi dokter dulu. Tidak. Allah cuma minta ista'inu bis-sabri was-salah. Sabar, perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji cara. Jadi ibu-ibu, kalau ada masalah Ustaz, kenapa daganganku tidak pernah untung? Sholatku perbaiki. Ustaz, saya nelayan, tenggelam lagi perahuku, sholatku bagaimana? Ustaz, saya pegawai, tidak pernah tenang hidupku, sholatku perhatikan. Kecil buat Allah kasih ke mobil, kecil buat Allah kasih untung dagang, kecil buat Allah kasih kau pekerjaan yang baik, kecil. Allah cuma minta pada cing semuanya. Jadi kalau ada masalah dalam hidupmu, kenapa saya nggak bisa lepas dari cicilan ini? Kenapa hutangku bertumpuk? Sholatmu kemudian. Kenapa saya sudah ke dokter dan mau sembuh lagi ini satu penyakit, muncul lagi yang lain karena aku tidak sholat dengan baik. Saya sholat Ustaz, betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah, asar lagi. Harusnya kita selesai duhur. Kau tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz, kenapa hidupku pun masalah? Betul kau sholat tapi main-main. Ada ibu-ibu yang tanya, Ustaz, bolehkah tidak pakai BH sholat? Panas di rumah. Boleh, tapi namanya kau tidak ikhlas. Bayangkan kalau ibu-ibu tidak pakai BH sholat, bagaimana itu kalau ruku? Membayangkan diri sendiri. Itu kok tidak ikhlas. Bapak-bapak boleh tidak pakai celana dalam Ustaz? Boleh, tapi bagaimana kalau kau sujud? Itu tandanya kau tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz, kenapa hidupku pun masalah? Betul kau sholat, tapi kau tidak ikhlas. Mana buktinya sholat kayak tidak ketemu Allah, tidak semangat? Allah tidak melihat bagusnya bibirmu, Allah tidak melihat mulusnya pipimu, yang Allah lihat kau sholat atau tidak. Apalagi membuat perempuan tidak sholat, jilbab sakaratil maut, apa sih itu tali naikkan di lehernya. Nah, sudah itu nak kasih kiri-kiri 3 lapis biru, coklat, abu-abu, nak kasih dia segitu, nak kasih dia jilbabnya, ada kayak pohon di belakangnya. Pakai dikasih blok selfie. Nah, bila suaminya buru-buru kok terlambat dia, kan sudah naikkan lehernya jadi susah goyang.
Tiba waktu sholat, hayya 'alas shalah. Dan suaminya Haji, itu sembahyang. Aku suami 20 juta itu kasih berokok. Itu sembahyang. Apa nak bilang sadar kok Pak? Ya. Sadar kan ini usul kopi sholat. Sadar kok. Masuk ndak kau lagi jilbab kudu aja pakai. Ibu, coba lihat kalau istri pejabat, kaya, cantik, sederhana jilbabnya, orang semua kagum. Ini bagusnya. Betai kok, dengan bina, pejabat lagi nak, kesinar pakai ini biasa-biasa. Orang semua kagum. Tidak terkenal. Suaminya pengangguran. Dia juga cuma jual-jual tomat. Yang ketawa, serius orang ini. Ya, Ibu. Apalagi perempuan banyak tak sholat. Satu tadi, make up. 2, jilbab. Bagaimana Ustaz kalau kita mau pengantin? Gampang. Gimana caranya? Pakai nik koyolo. Kau wudhu dulu, baru make up, baru jilbab seadanya saja. Sudah itu tahan kentut. Biar sudah kau wudhu kentut, ya batal. Ambil sedikit Ustaz, sudah habis batal. Bagaimana kalau di pengantin orangnya batalan? Berbeda ulama. Syafi'i batal. Imam Ahmad selama kau tidak nafsu tidak batal. Saya kalau ada mahasiswa di UNAS yang cewek-cewek cantik, putih-putih mulus, masih muda, ya saya begini saja. Jangan jabat tangan. Mereka juga sudah tahu saya tidak mau jabat tangan. Kenapa? Dia masih muda, saya juga masih muda. Dia cantik, saya gagah. Tahu saya pegang main. Masa Ustaz nafsu sama mahasiswanya? Ya saya manusia. Saya bukan malaikat. Allah tidak mengatakan la taqrabus zina illa ustaz. Jangan dekati zina kecuali ustaz. Biar ustaz hancur juga. Nah, tapi kalau ibu-ibu yang sudah usia 70, 60, yang sudah buka sakaratul maut, ya saya tangan lah. Dan mungkin saya nafsu sama mama-mama. Nggak tahu lah kalau kau yang nafsu sama saya. Oh, wah, ya, jangan anggap remeh sholat. Kita bapak-bapak kapan banyak tak sholat? Kalau pergi melaut, pergi tangkap ikan, mulai subuh dia berangkat, masuk duhur tidak sholat, masuk asar tidak sholat, maghrib tidak, isya tidak, subuh besok baru dia pulang. Sia sosial di Masamba Dalek, sehari semalam dia cari uang, cari ikan. Kalian yang cari nafkah, kalian yang mencari rezeki, kau tidak sholat, itu sama halnya kamu beli nasi bungkus, dapat nasi bungkus, tapi sayangnya setelah ada nasi bungkusmu, nasinya kau buang, bungkusnya kau makan. Itulah orang yang bekerja dagang, jadi tukang sepatu, jadi petani, jadi nelayan, jadi pegawai, jadi kontraktor. Nggak sholat, itu kau dapat nasi bungkus, nasinya kau buang, bungkusnya kau makan. Itulah mereka. Apa susahnya sholat? Gak gunanya boleh masuk pelajaran. Kalian tidak haji tetap Islam. Kalian tidak puasa tetap Islam. Kalian tidak bayar zakat tetap Islam. Tapi kalian tidak sholat, kafir. Gak agamamu. Kristen jelas agamanya, Hindu jelas agamanya, Buddha jelas agamanya, Yahudi jelas agamanya, Islam tidak sholat, tidak jelas agamamu. Bahkan Nabi yang jelas mengatakan batas antara kekafiran dan keislaman adalah kafir, adalah sholat. Ketika kau tidak sholat, Nabi bilang begitu, kafir kamu.
tidak sholat. Kalau bapak tidak bayar zakat, taubat hari ini, besok bayar zakatnya, selesai ditanggung. Bapak tidak puasa 5 tahun berturut-turut, taubat hari ini, besok bayar puasamu, selesai tentang puasamu. Tapi kalau tidak sholat subuh kau tadi, bagaimana cara membayar? Hah? Hei, dia tidak sholat subuh tadi, bagaimana cara membayar? Hah? Saya sholat besok, Ustaz. Besok untuk besok. Saya sholat 2 kali, demi dongok lagi. Ayo. Apa susahnya sholat? Bilang, ada di sini malah sholat. Bilang kok. Saya nelayan Ustaz, di tengah laut Ustaz. Sholat aku di atas perahu. Berdirilah. Dan dilihat kita Ustaz, mengarah kemana saja. Oh, di sana matahari terbenam. Arahkan perahu. Berdirilah kau. Oh, goyang perahu kenapa? Tidak usah aku goyang. Ayo. Apa ini? Ustaz, sakit kau Ustaz. Sakit apa? Sariawan. Dia sakit sariawan. Allah. Allah tahu kau lagi sholat, lagi sakit. Ustaz tidak bisa kena air, tayamum. Tayamum kok. Bagaimana caranya tayamum? Buka ini, ini sampai di atas. Pas begini, di atasnya. Dengar ini yang tidak tahu tayamum. Sudah itu, kalau kau misalnya di tengah hutan sawit, di kebun sawit, letakkan telapak tanganmu di pasir. Sudah itu tepuk. Kenapa? Supaya tidak ada pasir di tanganmu. Kalau kau tidak tepuk, masuk pasir di tengah. Dan jadi kau sembahyang. Makanya disuruh tepuk. Sudah tepuk, usap wajahmu. Satu kali sudah sah, 3 kali lebih bagus, sudah lagi sampai 3. Sudah itu Ustaz, letakkan lagi telapak tangan di pasir. Sudah itu, tangan kirimu di bawah, kanan di atas, begini. Usap ini di pasir dulu, naik ke atas, sudah begini lagi. Susah begitu, kasih selesai. Bila tidak serius kan, sambut saja itu. Di teman datangi, wah, Jody. Bawa satu mobil kedua dia balik ke belakang dan bilang, kau berak ya, jambak kau. Merasa Ustaz, saya sakit, tidak bisa berdiri. Kau sholat dulu. Bagaimana duduk? Anggap lagi duduk ini. Lihat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah liman hamidah. Kalau ruku. Ini nih, kepala dikasih goyang. Allah. Subhanallah. Itu kalau sujud bukan cuma kepala goyang, badan ikut ditundukkan. Allahu Akbar. Ustaz, saya di pasar. Kau sholat tidak kata jualan. Saya kasihan jual bakso Ustaz. Kalau saya tinggalkan dicuri baksoku. Saya pergi salat dicuri baksoku. Saya tinggal. Bagaimana caranya Ustaz? Kau sholat dekat samping baksomu. Udah itu, kau sholat dari situ. Tiba-tiba ada pembeli. Kau lanjutkan jadul, tunggu dulu sholat. Tidak. Sholat. Apa lagi? Ustaz, saya sibuk Ustaz. Adakah yang kalah sibuk saya kira-kira? Ada kira-kira kalau sibuk saya? Dapat kau lakukan dari ajar
urus perusahaan, urus pegawai, urus rumah tangga, urus mama kece, urus dakwah. Oh, luar biasa. Apa tidak sholat? Sholat. Di atas perahu masuk waktu, dia sholat di atas perahu. Di atas pesawat masuk waktu, dia sholat di atas pesawat. Tidak ada susahnya ini sholat, kecuali kutu. Ini ibu-ibu kapan lagi banyak dah sholat? Kalau haid. Kenapa tidak sholat? Biasanya cuma 5 hari. Namanya suaminya biasa 5 hari. Ini 7 hari belum buka sholat. Namanya orang belum bersih. Masih ada ini sedikit-sedikit. Apa namanya suaminya? Bohong kau tak? Apa bohong? Saya kasih dia kok. Dia kasih dia silakan. Ibu, Pak, pada sini sampai jangkau. Ada di sini tidak ada masalahnya. Ada kira-kira di sini tidak ada masalahnya. Semua muka-muka pun masalah itu. Ayo, saya kasih contoh, Pak. Istri cantik, kita kira bukan masalah. Masalah, nagoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek, lebih masalah lagi. Berarti bagus kalau jelek istri. Jelek istri, menghina orang. Kita lagi mau jalan sama dia. Jodoh nanti, nanti kita ketemu di gedung. Sampai di gedung istrinya, mana mau bapak sampai mana bilang tak jadi kamu ini menceritakan. Coba, istri cantik masalah, istri jelek masalah. Berarti bagus kalau tidak istri. Masalah juga, berarti bagus kalau banyak istri. Jangan coba-coba. Semua orang punya masalah. Alhamdulillah, dia nama Allah Ta'ala. Kalau ada masalahmu, jadi bupati kau dulu. Kalau ada masalahmu, jadi DPR dulu. Kalau ada masalahmu, kau jadi dokter dulu. Tidak. Allah cuma minta dua. Ista'inu bis-sabri was-salat. Sabar, perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji cari. Jadi ibu-ibu, kalau ada masalah Ustaz, kenapa daganganku tidak pernah untung? Sholatmu perbaiki. Ustaz, saya nelayan, tenggelam lagi perahuku. Sholatmu bagaimana? Ustaz, saya pegawai, tidak pernah tenang hidupku. Sholatmu perhatikan. Kecil buat Allah kasih ke mobil. Kecil buat Allah kasih untung dagangmu. Kecil buat Allah kasih kau pekerjaan yang baik. Kecil. Allah cuma minta pada cing semuanya. Jadi kalau ada masalah dalam hidupmu, kenapa saya tidak bisa lepas dari cicilan ini? Kenapa bertumpu? Sholatmu pada. Kenapa saya sudah ke dokter tidak mau sembuh? Sembuh lagi ini satu penyakit, muncul lagi yang lain karena aku tidak sholat dengan baik. Saya sholat Ustaz, betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Ayyallah sholat, asar lagi. Harusnya kita selesai duhur. Kau tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz, kenapa hidupku pun masalah? Betul kau sholat tapi main-main. Ada ibu-ibu yang tanya, Ustaz, bolehkah tidak pakai BH sholat? Panas di rumah. Boleh, tapi namanya kau tidak ikhlas. Bayangkan kalau ibu-ibu tidak pakai BH sholat, bagaimana itu kalau rumput? Membayangkan diri sendiri. Itu kau tidak ikhlas. Bapak-bapak boleh tidak pakai celana dalam Ustaz? Boleh, tapi bagaimana kalau kau sujud? Itu tandanya kau tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz, kenapa hidupku pun masalah? Betul kau sholat, tapi kau tidak ikhlas. Mana buktinya sholat kayak gak ketemu Allah, gak semangat?
sholat. Mungkin salahku untuk salah, mungkin pakaianku sholat tidak baik, mungkin bacaan saya tidak betul, maka pulang dari majelis ini perbaiki sholat. Mulai dari takbirmu perbaiki, bacaan-bacaannya perbaiki, bajumu yang pakai harum, itu sampai dianjurkan Nabi, itu kalau Nabi kalau mau sholat, itu pakai siwak. Nabi kalau mau sholat, dia pakai parfum. Kenapa? Menghadap ke Allah, Sang yang Maha memiliki segala-galanya. Kita mau sholat, baju kaos, sudah kaos sempit, gendut, masuk di masjid, begitu ruku, udah kelihatan. Sujud, kelihatan celingannya di belakang. Coba, ada itu orang gendut begitu. Dia tahu biasa kita lihat toh. Saya langsung pukul matanya, langkah sholat untuk kelihatan auratmu. Ayo ya, perbaiki sholat kecil buat Allah. Menjadi anggota DPR kecil buat Allah. Perbaiki sholatmu, tidak usah kau nyobok. Menjadi pegawai negeri anakmu, tidak usah kau nyobok. Siapa kau sogok? Allah. Gimana caranya? Berdoa kau kepada Allah. Ya Allah, kasihan ini anakku satu-satunya ya Allah. Kalau dia juga tidak punya kerjaan, gimana masa depanku ya Allah? Ya Allah, terima kasih kerjaan aku. Doa. Tidak harus kau berdoa pakai bahasa Arab. Doa itu bahasa Buddhisnya mempeletu, bahasa gaulnya curhat. Daripada kau berdoa pakai bahasa Arab, bingung malaikat. Salah ucap dan tahu artinya. Malaikat apa masuk ini? Supaya anaknya bisa kerja, tapi doa yang dibaca, ya Allah izinkan suamiku kawin lagi. Makanya tidak harus ke bahasa Arab. Kita memang berdoa, tapi doanya tidak dalam sholat. Kita memang berdoa, tapi doanya tidak ketika dia sholat. Mana dia berdoa? WhatsApp, status, ya Allah lindungi anakku. Ya Allah mudahkan suamiku cari nafkah. Ya Allah perbaiki hidupku. Tapi di mana? Di WhatsApp, di Facebook. Sibuknya itu Tuhan membaca statusmu. Kau berdoa selesai sholat. Tidak mungkin doamu dikabulkan kalau kau tidak sholat.